Selamat bagi Anda yang sudah masuk pada tugas akhir, itu artinya kita sudah sampai atau kita sudah selesai membahas tentang perkuliahan kita selama satu semester. Jadi tugas akhir ini nanti kalian saya minta untuk membuat sebuah video, berdasarkan klasifikasi bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental itu kita ketahui bahwa terdiri dari eh, nada, tekanan, durasi, intonasi, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 4 poin itu, dan itu nanti kalian membuat video itu dengan rincian seperti ini. Merekam diri sedang membaca berita dengan memperhatikan komponen bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini nanti kita bahas, kita ulas kembali. Kita fokus pada merekam diri. Nah, jadi ini nanti kalian merekam diri kalian sendiri sedang membaca berita, terserah membaca berita, saya berikan beberapa uh, kebebasan memilih memilih jenis berbicara seperti apa yang kalian pilih. Bisa membaca berita, membacakan iklan. Membacakan iklan ini bisa kalian lihat contohnya seperti di televisi. Jadi ketika ada iklan shampoo atau iklan apapun itu, ketika kalian dengarkan di situ ada permainan intonasi, nada, tekanan, durasi, dan lain-lain. Jadi kalian perhatikan itu dan bisa nantinya diterapkan pada video kalian. Dari situ sebenarnya penerapan atau realisasi dari pembelajaran bahasa, dan apabila kalian mahir belajar di situ, kalian bisa mulai belajar atau mendalami karena itu sangat berpotensi sekali untuk di kedepannya. Saya sampaikan sedikit, untuk voice over yang biasanya kalian dengarkan di televisi atau di radio, biasanya itu yang tentang iklan. Ketika ada iklan sampo, kemudian ada video tapi ada suaranya, nah itu namanya voice over. Itu orang itu dibayar berdasarkan jumlah kata yang diucapkan. Per katanya itu bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Nah, jika kalian tertarik bisa belajar dari situ. Untuk itu kalian di sini saya latih untuk membuat video berupa bunyi suprasegmental, aplikasi dari pembelajaran kita. Kemudian untuk durasinya nanti dibuat selama 5 menit, minimal 5 menit. Saya kira 5 menit ini terlalu panjang ya. Bisa dibuat 3 menit, minimal 3 menit. Minimal 3 menit, maksimalnya bisa 5 atau 10 berdasarkan teks yang kalian gunakan. Jadi nanti kalian membaca, durasinya menyesuaikan. Kemudian poin ketiga yaitu hasil penanda teks diikut sertakan. Nah, hasil penanda ini maksudnya adalah ketika kalian menggunakan tekanan dalam sebuah bahasa ketika membacanya, itu pasti ada tandanya. Tekanan, durasi seperti apa, misalnya dibahas di sini. Kemudian intonasi seperti apa, bagian-bagian mana yang harus diberikan tekanan itu ada tandanya. Untuk apa? Biar memudahkan kalian ketika membaca. Jadi ketika membaca itu tidak flat, ketika ada uh, tanda miring, misalnya tanda miring berarti berhenti sejenak. Tanda miring 2 kali berhenti agak lama, tanda miring 3 kali itu jadinya agak lama. Nah, itu merupakan tanda. Tanda untuk kalian membacanya menjadi lebih enak didengar lah. Jadi ada spasinya, ada tekanannya, kemudian intonasinya bisa dipermainkan. Kemudian nanti itu, jadi teks yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian tandai itu diletakkan di akhir video. Bisa kalian cantumkan, kalian foto dulu, difoto kertasnya, kemudian nanti di akhir video dimasukkan foto itu. Itu merupakan sebuah bukti dari hasil kerja kalian. Kemudian video tersebut diupload di YouTube.
dengan rincian judul, sesuaikan dengan tema, dan pada kolom deskripsi di YouTube itu bisa kalian tulis dengan nama dan nama lengkap dan NPM. Kemudian untuk penguploadan di YouTube ini kalian bisa menggunakan akun kalian sendiri, dan bagaimana cara menguploadnya itu saya rasa sangat mudah dan bisa kalian lihat di YouTube, ataupun kalian bisa praktek langsung karena itu cukup mudah sekali. Kemudian untuk kalian mau buat video itu menjadi dilihat oleh publik atau kalian mau simpan sendiri, itu terserah kalian, sama seperti psikologi pendidikan. Kemudian saya kira itu sudah ya, sudah sampai poin keempat ya. Oke, itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dibahas di grup kita, sama seperti psikologi pendidikan kita yang sudah kita bahas. Selebihnya sama dengan psikologi pendidikan, jadi mulai dari pengumpulan dan komponen-komponen lain. Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan adalah di sini saya sudah membuat, saya membacakan sebuah berita dan di situ terdapat durasi, tekanan, jeda. Jadi bisa kita lihat bersama di sini. 3 terduga provokator penolakan pemakaman jenazah perawat COVID-19 ditangkap. 3 orang yang diduga jadi provokator penolakan pemakaman jenazah seorang perawat yang meninggal dunia karena COVID-19 telah ditangkap polisi pada Sabtu, tanggal 11 bulan 4 2020, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. 3 pria yang ditetapkan tersangka tersebut diketahui merupakan tokoh masyarakat di Desa Sewakul, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, yakni THP, BSS, dan S. Mereka diduga memprovokasi 10 warga untuk memblokade jalan masuk menuju pemakaman. Akibat perbuatan mereka, petugas pemakaman yang hendak melaksanakan tugas. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk contoh pembacaan beritanya, itu mungkin masih belum terlalu bagus ya. Bukan masih belum terlalu bagus, masih sangat jelek itu bahkan. Kalian bisa melihatnya di televisi sebagai contoh, sebagai referensi. Saya pun biasanya melihatnya di televisi untuk contoh pembaca berita maupun pengisi suara. Itu bisa dilihat di TV atau di media-media yang lain sebagai pembelajaran biar lebih enak. Kemudian di suprasegmental, nah, intonasi. Intonasi naik turun. Jadi ketika membaca berita nanti tidak sepenuhnya flat kan. Ada beberapa kata yang harus dipermainkan intonasinya, yang dibuat mendayu-mendayu. Jadi kalian bisa tandai dengan tanda ini, tanda garing, tanda intonasi turun dengan tanda ini dan tanda ini. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan, aksen, dan stres. Nah, pada tekanan ini kalian bisa membuat kata itu menjadi bold atau ditebalkan pada kata-kata yang ingin kalian tekankan. Oke, mungkin itu saja. Jika ada hal lain yang mau ditanyakan, kita bahas di grup WA ya. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.